Shin Taeyong, pelatih asal Korea ini belum jelas ya nasibnya di timnas. Dalam wawancara dengan stasiun TV Korea, STY mengatakan belum tahu nasibnya ke depan dan mengatakan Piala Asia 2023 ini adalah tugas terakhirnya di timnas Indonesia. Ya, kontrak STY memang akan habis di Desember ini dan sama sekali belum ada pembicaraan antara STY dengan Erick Thohir. Kenapa Erick Thohir belum berpanjang kontrak STY ya? Karena gini ya, menurut kami Erick ini kami rasa bukan gak lihat progres timnas kita selama ditangani oleh STY ya, tapi Erick ini cuma ingin lihat sejauh apa STY mampu bawa prestasi pada timnas. Nah, Piala Asia ini jadi momentum bagi Erick Thohir buat melihat apakah timnas kita ini mampu bersaing dengan tim Asia lain. Asia dulu deh di tangan STY atau tidak. Jika nggak mampu bersaing ya otomatis berarti STY ini sama aja dengan pelatih lain yang belum mampu bawa prestasi pada timnas. Banyak komentar negatif pada STY. Ada yang bilang ya udahlah ya, STY kan selama latih timnas ini belum pernah kasih juara apapun. Jadi ya wajar kalau STY ini udah waktunya diganti. Tapi pendapat kami beda. Terlepas dari Indra Syafri mampu hadirkan emas di SEA Games dengan full pemain lokalnya, tapi jangan lupa 9 pemain timnas di SEA Games adalah anak asuh STY di timnas senior. Yang artinya timnas asuhan Indra Syafri kemarin itu jika tak diisi oleh anak asuh STY di timnas senior belum tentu juga mampu bicara banyak di SEA Games kemarin. Dan faktanya kami lihat sih cuma ada 3 atau 4 pemain aja yang Indra Syafri pilih sendiri yang menonjol di timnas SEA Games kemarin. Ya seperti ada Fajar Faturrahman, Taufani, Bagas, dan Beckham. Sisanya ya pemain timnas senior semua yang dikasih STY ke Indra Syafri. Jadi kalau bicara prestasi STY emang kalah dari Indra Syafri. Tapi kalau soal progres kami rasa STY juaranya. Karena gini loh ya, kalau menurut kami ya, kalaupun nantinya banyak yang komentar STY ganti, belum tentu pengganti STY ini akan lebih bagus dari STY. Karena pastinya dengan ganti pelatih, tipikal permainan pun harus beda lagi. Dan para pemain timnas pun harus adaptasi lagi. Mau sampai kapan adaptasi terus? Yang baik itu ya matangkan gaya main, mental pemain pun ditambah lagi. Udah gitu aja menurut kami. Ya itu pendapat kami loh ya. Sementara itu, Shin Taeyong resmi merilis 26 pemain yang akan berlaga di ajang FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Dan para pemain ini andai tetap dipertahankan sampai melawan Argentina, berarti para pemain ini adalah para pemain yang beruntung sebab bisa melawan tim peringkat 1 dunia. Lalu ada siapa aja sih yang dipanggil dari 26 nama ini? Tercatat ada 7 pemain naturalisasi. Elkan Bagot nggak termasuk loh ya. Soalnya Elkan kan bukan naturalisasi, memang asli dia orang Indonesia. Dan inilah 26 pemain yang akan dipilih untuk menjalani FIFA Matchday. Sektor kiper ada Sahrul Trisna, Hernando Ari, dan Reza Arya. Sektor belakang ada Rizky Ridho, Pratama Rahan, Jordi Amat, Asnawi, Fahrudin, Edo Febrianto, Sandilwos, Sen Patenama, Yance Sayuri, Andi Setio, dan Elkan Bagot. Di lini tengah ada nama Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Rafael Stuich, Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri, dan Maklok. Sementara di lini depan ada Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, dan Stefano Lillipali. Gimana nih? Bisa nggak nih ya timnas kita pilihan Shin Taeyong ini melawan Palestina dan Argentina? Nah ini juga ada yang nanya nih, Bang, emang benar PSSI yang sekarang itu diambil alih oleh Presiden Jokowi? Aduh, gimana jawabnya ya? Dijelasin takut nggak nyambung, bingung juga. Gini aja deh ya, kan saya sering bilang nih, kalau pemerintah ikut campur dalam urusan internal PSSI itu masuknya dalam intervensi. Lantaran PSSI ini di bawah naungan FIFA. Catat ya, yang dinamakan intervensi pemerintah itu adalah pemerintah ikut campur dalam urusan internal PSSI atau ngatur-ngatur PSSI gitu maksudnya. Baru disebut intervensi.
Tapi kenyataannya ya, sejak Jokowi jadi presiden di tanggal 20 September 2014, PSSI ini udah bikin malu Indonesia hampir 4 kali loh. Yang pertama di tahun 2015 sampai dibekuin loh sama FIFA. Lalu 2016 saat Lanyala meneliti jadi tersangka, PSSI pun hampir mau dibekukan. Kemudian tragedi Kanjuruhan, dan yang terakhir Piala Dunia U20. Apa nggak puyeng tuh Jokowi sama PSSI? Ya puyeng lah. Ketum gonta-ganti, tapi nggak ada yang bener. Gitu-gitu aja. Sibuk ngurusin diri sendiri. Kebanyakan janji, nggak ada prestasi. Tapi negara yang rugi. Bener kan? Nah makanya dikirimlah 2 menteri buat masuk dalam jajaran PSSI, yakni Erick Thohir dan Zainuddin Amali. Lalu apa itu bukan bentuk intervensi? Bukan. Intervensi itu kami pastikan ya, kami kembali tegaskan, jika pemerintah ini ngatur-ngatur PSSI atau ngatur-ngatur soal intern PSSI. Contoh, PSSI lu harus gini, yang itu nggak boleh, PSSI harus begitu, begini. Itu baru intervensi. Kalau ini pemerintah itu ingin membantu PSSI. Lalu kenapa yang dikirim menteri ya? Apa karena menteri ini punya pengaruh, terus akhirnya para klub dan FIFA ini jadi segan sama PSSI? Enggak juga sih, tergantung menterinya juga sih. Buktinya Zainuddin Amali jadi Menpora tapi berkecimpung di PSSI, tapi tetap nggak bisa selamatkan sepak bola kita dari yang namanya mafia, dari yang namanya kontroversi, dari yang namanya pengaturan skor, dari yang namanya konspirasi, dari yang namanya sulitnya izin, dan lain-lain. Disinilah kecerdikan Jokowi. Dia tahu dan dia kirimkan Erick Thohir yang notabene pebisnis ulung, yang notabene pernah dan masih menjabat sebagai presiden sebuah klub, yang notabene memiliki pengaruh internasional lantaran Eto ini adalah anggota Komite Olahraga Dunia yang otomatis disegani oleh dunia. Tujuannya apa? Supaya jika Eto yang jadi ketum, secara nggak langsung pemerintah bisa mengendalikan PSSI. Kan Eto masih tercatat sebagai menteri, jadi ya laporannya semuanya ke presiden dong. Nah dengan semua wibawa yang Eto punya, Jokowi berharap nggak akan ada lagi tuh yang namanya izin dipersulit, nggak ada lagi tuh yang namanya kisruh di kalangan para klub, nggak ada lagi tuh yang namanya saling sikut di dalam tubuh PSSI, dan lain-lain. Lalu kalau Jokowi ini memang sengaja ngirim menteri-menterinya, kenapa Zainuddin Amali ini dilepas jadi menteri? Ya lantaran Zainuddin Amali ini menterinya menteri Menpora. Ya nggak adil dong buat cabang olahraga yang lain kalau Zainuddin Amali tetap jadi Menpora. Tapi dengan pengalaman Zainuddin Amali di dalam PSSI selama beberapa tahun ini, bisa dijadikan sumber informasi sama Erick Thohir buat nyari tahu seberapa bobrok sih PSSI ini. Jadi secara singkatnya gini ya, Presiden Jokowi ini udah jengah sama PSSI. 2 periode Jokowi memimpin, tapi PSSI ini bukan yang ngasih prestasi, malah terus bikin rugi. Ya udah, sekalian aja ketum PSSI-nya diganti sama menteri. Ya kalau dibilang PSSI diambil alih oleh pemerintah, kami pikir emang iya sih. Dan ini nggak masalah tuh, wong di Inggris aja yang pegang FA-nya itu pangeran kok, dan itu boleh-boleh aja sama FIFA. Jadi ya terserah pendapat kalian, apakah PSSI yang sekarang ini udah diambil alih atau dikuasai oleh pemerintah atau enggak. Tapi buat kami ya mendingan begitu deh, lebih bersih PSSI-nya, ya enggak? PT LIB. Direktur PT LIB Ferry Paulus sudah menyatakan nggak mau lagi jika ditunjuk jadi direktur PT LIB. Menurut Ferry Paulus, dirinya itu nggak mau dibilang mencela-mencle. Janjinya 3 bulan, kok malah masih bisa bertahan sampai sekarang. Menurut Ferry Paulus, bukan dirinya yang mau terus ada di PT LIB, tapi para klubnya yang belum bikin keputusan kapan rapat umum pemegang saham LIB ini diselenggarakan. Saya menyatakan tidak mau lagi jika diminta jadi direktur PT LIB. Saya tidak mau dibilang mencela-mencle. Janjinya 3 bulan tapi kok masih bertahan sampai sekarang.
Bukan saya yang mau, tapi para klub yang belum usulkan kapan rapat RUPS. Bukan berarti saya menyerah jadi direktur LIB, tapi saya pikir masih banyak yang lebih layak dari saya sebagai direktur LIB, ujar Ferry Paulus. Lah, kalau para klub ini belum mau RUPS, ya berarti sampai musim depan dong Pak situ di LIB. Sebenarnya ini tuh tergantung komisaris utama LIB sih. Kalau komisaris utamanya udah buat keputusan, ya klub mah manut. Uang komisarisnya aja diam-diam baik. Tahu dong siapa komisaris PT LIB? Itu tuh Juni Rahman yang juga anggota Esko PSSI. Dulu waktu Iwan Bule ditusuk dari belakang, salah satu pelakunya adalah Juni Rahman. Sekarang di LIB pun berantakan. Tapi tahu puyeng saya sama LIB. PSSI udah mulai berbenah, tapi LIB-nya gitu-gitu aja. Ya gimana mau bersih liga kita? Jadi pengen cepet-cepet nih kelar audit dari tim EY biar tahu siapa dalangnya, siapa tersangkanya. Tapi itu nggak mudah loh ya. Dari 2017 sampai 2022 ini kan pasti jutaan file yang harus dibuka oleh EY atau EY. Mana dikunci semua lagi tuh file-filenya. Repot dah. Para penggemar sepak bola tanah air nampaknya akan terus disuguhi kedatangan para bintang-bintang dunia nih. Setelah tim Palestina dan Argentina yang datang ke Indonesia, salah satu legenda Brazil dan AC Milan dan juga Real Madrid dipastikan akan datang ke Indonesia pada 3 Juni mendatang. Dia adalah Ricardo Isaacson dos Santos Leite alias Ricardo Kakak. Kakak akan datang ke Jakarta bukan untuk latihan bola loh ya, atau bukan untuk training center atau dan segalanya, tapi sebagai salah satu ambasador sebuah merek handphone ternama, yakni Oppo. Nah, buat kalian yang ngefans sama Kakak nih, ya silahkan datang ke Jakarta, tepatnya di Plaza Indonesia 3 Juni 2023. Dari Persib Bandung, Persib akhirnya memperpanjang kontrak penyerang mudanya Ridwan Ansori. Ansori sempat ikut latihan bersama Persikabo, tapi akhirnya ditarik lagi sama Persib. Udah ngerti dong kenapa Persib narik lagi Ansori? Itu artinya Persib ini kesulitan cari striker lokal yang grade A seperti yang diminati atau diminta oleh Luis Milla. Jujur secara pribadi kami nggak habis pikir loh. Tim sekelas Persib tapi sulit cari pemain lokal yang bagus. Apa sebegitu mengerikannya klub Persib di mata para pemain lokal? Menurut kami bukan soal uang sih kalau Persib ini sulit cari pemain bagus. Kalau soal uang kami rasa Persib nggak masalah. Tapi apakah sebegitu takutnya para pemain lokal ini gabung ke Persib? Sebegitu hebatnya kah tekanan dari bobotoh untuk para pemain Persib? Makanya nih ya, buat yang ngerasa fansnya Persib, ulah sok loba bacot. Kalau pemain itu main di Persib, jangan terlalu dikritik, apalagi sampai dihujat, apalagi bawa-bawa keluarga ngehujatnya. Gini kan jadinya, sulit kan Persib cari pemain bagus. Giliran Persib susah cari pemain aja, dan gak dapat pemain bagus, bilangnya manajemennya lelet, manajemen Persib kere, bla 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 bla. Tapi pernah nggak kepikiran kenapa pemain tersebut nggak mau ke Persib? Yaitu masih banyaknya fansnya Persib ini yang gak dewasa alias cuma bisanya ngebacot doang. Kalau ngerasa fans sejati, dukunglah dengan positif. Menang kalah dalam sebuah pertandingan sepak bola itu hal biasa. Tetap kasih semangat, tetap kasih support. Kita boleh mengkritik, tapi dengan logika mengkritiknya. Jangan bawa-bawa hal yang di luar bola. Maaf, kami jelaskan ya, kami ini bukan bagian dari manajemen Persib, dan kami pun nggak belain manajemen Persib, dan kami pun nggak menyudutkan fansnya Persib, tapi ini demi klub Persib itu sendiri. Sekarang gini deh, secara logika nih ya, sebagus apapun pelatih ya, tapi jika pelatih itu nggak bisa mendapatkan pemain yang sesuai, yang diinginkan, yang sesuai strateginya, ya akan susah. Sementara mendapatkan pemain yang sesuai yang diinginkan itu lebih susah, lantaran para pemain itu udah down duluan sebelum masuk ke Persib. Tekanan dari supporter itu salah satu yang paling utama penyebab para pemain ini jadi down duluan sebelum masuk ke Persib. Jangan bilang kami mengada-ada loh ya. Kalau mau bukti silahkan buka aja akun Instagram Persib. Lihat di postingan-postingan Persib.
dengan pemain-pemain tertentu. Masih banyak tuh komentar-komentar bodoh bertebaran di situ. Jadi buat musim depan ya jangan terlalu berharap lebih deh sama Persib ya. Wong klub lain mah satset dapat pemain, Persib mah susah dapat pemain. Stop bullying, stop hujatan. Dukung tim kalian, dukung pemain tim kalian dengan bijak. Karena hujatan gak akan menyelesaikan masalah, malah yang ada menambah masalah.